Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Tasya Ambia dan teman saya Andrea Ananda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu kotak kreatif yang kontekstual. Diawali dengan pendahuluan yaitu ada latar belakang masalah. Kotak kreatif yang kontekstual merujuk pada pendekatan dalam pembangunan kotak kreatif yang memperhitungkan dan menghargai konteks lokal, budaya, dan sumber daya yang unik dari suatu kota. Ini melibatkan penggunaan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik khusus dari setiap kota daripada menerapkan pendekatan yang seragam atau generik. Dalam konteks kotak kreatif yang kontekstual, penting untuk memahami warisan budaya, sejarah, dan identitas lokal suatu tempat, serta faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Dengan memperhatikan hal ini, pembangunan kota kreatif dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sambil mempertahankan keunikan dan keberagaman setiap kota. Pendekatan kontekstual juga memungkinkan kota untuk mengembangkan strategi yang lebih terukur dan relevan dalam memanfaatkan potensi kreatif lokal, mempromosikan kolaborasi antara pelaku industri kreatif, masyarakat, dan pemerintah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan budaya yang inklusif. Dengan demikian, kota kreatif yang kontekstual bertujuan untuk menciptakan ekosistem kreatif yang beragam, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Selanjutnya ada pembahasan yaitu tantangan yang dihadapi oleh kota-kota besar dalam mengatasi pertumbuhan populasi, keberlanjutan lingkungan, dan perubahan sosial ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur, perumahan, layanan publik, dan ruang terbuka. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan. Kota-kota besar sering menghadapi tantangan terkait polusi udara, pencemaran air, pengelolaan limbah yang buruk, dan keahlian habitat alami. Kemudian ada perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial ekonomi, teknologi, dan demografi dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi kota, menciptakan kesenjangan pendapatan, ketidaksetaraan akses terhadap layanan, dan masalah keamanan. Selanjutnya ada pendekatan kota kreatif dapat memberikan solusi bagi tantangan-tantangan ini dengan cara berikut. Yang pertama ada inovasi dalam pembangunan, promosi pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur hijau, dan pengembangan budaya dan komunitas. Selanjutnya ada manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadirkan oleh kota kreatif. Yang pertama ada peningkatan ekonomi. Industri kreatif yang berkembang di kota kreatif memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan daya saing kota dalam pasar global. Yang kedua ada peningkatan daya tarik wisatawan. Budaya, seni, dan kreativitas yang diperkuat di kota kreatif menarik minat wisatawan baik lokal maupun internasional. Kemudian ada revitalisasi kawasan urban. Investasi dalam seni, budaya, dan kreativitas dapat menghidupkan kembali kawasan-kawasan urban yang terpinggirkan atau terlantar, meningkatkan nilai properti, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan bagi produk setempat. Terakhir ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap kegiatan budaya, seni, dan rekreasi, kota kreatif meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Contoh kota-kota yang telah berhasil menerapkan konsep kreatif dalam pembangunan mereka yaitu Barcelona, Spanyol, Melbourne, Australia, Austin, Amerika Serikat, Berlin, Jerman, dan terakhir Bristol, Inggris. Langkah atau rencana untuk mendorong pertumbuhan kota kreatif yang kontekstual dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program-program kota kreatif yang telah dilaksanakan, serta melakukan pembangunan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam konteks lokal dan global. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengembangan kota kreatif, sehingga memastikan bahwa kebijakan dan proyek-proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan dalam bidang seni, desain, teknologi kreatif, dan manajemen budaya, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk industri kreatif. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan regulasi yang memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan ruang kreatif. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa konsep
kota kreatif yang kontekstual memiliki potensi besar untuk membawa manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat serta lingkungan di mana mereka berkembang. Dengan memperhatikan karakteristik unik dari setiap kota dan melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal, pembangunan kota kreatif dapat menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, perencana kota, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pembentukan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur kreatif, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi antar sektor akan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan kota kreatif yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, kota kreatif yang kontekstual bukan hanya menjadi impian, tetapi juga menjadi kenyataan yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi hasil dari kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.